Egy tidak berlarut-larut menyesali kegagalan tersebut. Semenit berselang, ia membuka ruang di sisi kiri. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got Kekecewaan Elkan Bagot di balik gelar Man of the Match. Elkan Bagot kembali bermain pada Sabtu 20 Agustus 2022 untuk Gillingham FC saat menjamu Walsall. Pelatih Gillingham FC Neil Harris menurunkan Elkan Bagot sejak menit pertama. Pada musim ini, Elkan Bagot selalu bermain dalam setiap laga Gillingham FC. Bermain di kandang sendiri, Gillingham FC tampil menyerang saat lawan Walsall. Namun penyelesaian akhir The Gills yang buruk membuat skor tetap imbang kacamata, di mana pada akhirnya skor 0-0 bertahan hingga akhir laga. Elkan Bagot pun bermain penuh selama 90 menit dan berhasil mencatatkan clean sheet ketiga untuk Gillingham FC sejauh ini. Elkan Bagot dinobatkan sebagai Man of the Match alias pemain terbaik pada laga Gillingham versus Walsall pada Sabtu 20 Agustus tersebut. Meski begitu, Bagot justru merasa kecewa. Alasan kekecewaan Bagot lantaran hasil mengecewakan yang diraih Gillingham pada laga pekan kelima League 2 tersebut. Dari sudut pandang kami, setiap laga kandang harus bisa kami menangkan. Sejujurnya, performa kami pada laga sebelumnya justru lebih baik. Sebagai tim, kami sangat kecewa dengan hasil imbang hari ini. Tapi kami bisa memetik pelajaran dari pertandingan ini, kata Bagot dikutip dari Twitter resmi Gillingham. Di luar hasil mengecewakan tersebut, Bagot sebenarnya tampil begitu impresif, di mana dia mencatatkan 6 sapuan, 2 tackle sukses, serta memenangi 5 dari 6 duel udara. Penampilan itu pula yang membuat bek berdarah Indonesia Inggris tersebut dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dampak instan kedatangan Egy di Zlatan Moralse, 1 assist dan banyak ancaman. Egy Maulana Fikri membuktikan bahwa ia bisa memberikan dampak besar terhadap permainan Zlatan Moralse dalam duel lawan Rosenborg di Liga Slovakia. Egy masuk ke lapangan di menit ke-60 untuk menggantikan Patrick Pinte. Pinte sendiri ditempatkan sebagai sayap kanan Zlatan Moralse saat bermain. Saat Egy diturunkan, Zlatan Moralse sedang tertinggal 0-1. Gol Rosenborg sendiri dicetak oleh Stefan Kerek di menit ke-7. Setelah turun ke lapangan, Egy langsung berusaha keras memberikan dampak positif bagi Zlatan Moralse, di mana Egy terus berusaha aktif bergerak membuka ruang dan mencari bola. Agresivitas Egy langsung menghadirkan peluang emas baginya di menit ke-61. Egy berada di posisi yang ideal saat menerima umpan mendatar dari Karl Mondek. Namun sayang, Egy gagal memaksimalkan peluang tersebut, di mana tendangan Egy masih melambung tinggi di atas gawang. Egy tidak berlarut-larut menyesali kegagalan tersebut. Semenit berselang, ia membuka ruang di sisi kiri. Egy lalu mengirim umpan silang yang sukses disundul oleh Thomas Horak. Aksi tersebut pun sukses membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Setelah kedudukan imbang, Zlatan Moralse terus berupaya keras meningkatkan tekanan ke gawang Rosenborg. Namun Zlatan Moralse justru kembali tertinggal 1-2 lewat gol Marco Keleman di menit ke-68. Dalam kondisi kembali tertinggal, Egy terus aktif membantu serangan. Ia rajin membuka ruang serta turun ke belakang untuk menjemput dan ikut mengalirkan bola. Usaha Zlatan Moralse akhirnya membuahkan hasil di menit ke-87, yakni setelah Adam Brankus mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dalam kondisi imbang 2-2 ini, Egy pun nyaris jadi pencetak gol ketiga timnya, di mana Egy menerima umpan di depan gawang tetapi tendangannya tepat di tangkapan kiper lawan. Tidak berhenti di situ saja, Egy lagi-lagi mendapatkan peluang mencetak gol di masa injury time. Umpan lambung yang diarahkan ke kotak penalti berhasil disundul oleh Thomas Vistenegi ke arah Egy. Egy pun punya ruang terbuka untuk mengirim bola masuk ke gawang, tetapi bola tendangan Egy hanya membentur tiang gawang. Main 31 menit, Witan Sulaiman bawa AS Trenčín menang. Pemain Uproad Indonesia, Witan Sulaiman kembali tampil bersama klubnya AS Trenčín, di mana kali ini dia mampu membawa klub tersebut memetik kemenangan atas Liptovský Mikuláš di laga lanjutan Liga Slovakia 2022-2023. Witan kembali tidak dimainkan sebagai starter oleh klub di laga tersebut. AS Trenčín sendiri mampu unggul lebih dahulu lewat gol Arthur Kajdos pada menit ke-17.
Tim lawan kemudian mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-52. Witan mulai laga sebagai pemain pengganti pada menit ke-59. Bintang timnas Indonesia itu pun menggantikan posisi Lukas Demitra di posisi penyerang sayap. Pemain asal Palu itu tampil cukup baik di laga tersebut, di mana usai 18 menit Witan berada di lapangan, AS Trencin mampu mencetak gol kedua di laga itu. Gol dicetak oleh Lazar pada menit ke-78. Tidak ada gol lagi yang tercipta setelahnya. AS Trencin pun menang 2-1 atas Liptovskaya Mikulas. Berkat kemenangan tersebut, AS Trencin menempati posisi ke-7 klasmen sementara Liga dengan koleksi 8 poin. Secara total, Witan Sulaiman tampil selama 31 menit di laga tersebut. Penampilannya pun cukup baik meskipun dia belum mencatatkan gol maupun assist sejauh ini. Witan diharapkan dapat kembali tampil di laga AS Trencin selanjutnya. Publik tanah air pun menantikan gol maupun assist perdana dari pemain berusia 20 tahun itu bersama dengan klubnya di masa mendatang. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will,